Pernahkah Anda berkata dalam hati atau bahkan mengucapkannya secara langsung, "Tuhan, kalau Engkau menolong saya keluar dari masalah ini, saya akan melakukan ini dan itu." Atau, "Tuhan, kalau doaku dijawab, aku akan bernazar." Lalu setelah keadaan membaik, setelah doa dijawab, pertanyaan yang muncul, apakah saya wajib membayar nazar itu? Apa sebenarnya nazar menurut Alkitab? Apakah itu perintah Tuhan atau hanya kebiasaan rohani? Dan yang lebih penting, apakah nazar masih relevan bagi orang Kristen hari ini? Pada episode ini, kita akan membahas semuanya secara jujur, tenang, dan alkitabiah. Mari kita gali bersama. Yang pertama, apa itu nazar menurut Alkitab? Secara sederhana, nazar adalah janji sukarela kepada Tuhan. Janji untuk melakukan atau mempersembahkan sesuatu sebagai bentuk komitmen rohani. Dalam bahasa Alkitab, nazar itu adalah janji yang diucapkan kepada Tuhan secara sadar dan sukarela. Bilangan 30 ayat 2 mengatakan, apabila seorang bernazar kepada Tuhan, jangan ia melanggar perkataannya. Apa artinya? Nazar itu bukan paksaan Tuhan. Nazar itu adalah inisiatif manusia. Tetapi, begitu diucapkan, itu menjadi komitmen rohani yang serius. Selanjutnya mari kita lihat contoh orang di dalam Alkitab yang bernazar. Alkitab mencatat banyak contoh nazar, baik yang positif maupun juga yang bermasalah. Yang pertama kita lihat adalah Yakub. Nazar karena ketergantungannya kepada Tuhan. Kejadian 28 ayat 20-22. Yakub pernah berkata, "Jika Allah menyertai aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Ini adalah nazar yang lahir dari ketakutan, dari ketergantungan, dan dari iman yang belum sempurna tetapi sedang bertumbuh. Yang kedua ada juga Hana, yaitu nazar yang penuh iman. 1 Samuel 1 ayat 11. Hana pernah bernazar untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan jika doanya dijawab. Dan setelah Samuel lahir, Hana benar-benar menepati nazarnya. Ini adalah sebuah contoh nazar yang tulus, tidak egois, dan berfokus pada kemuliaan Tuhan. Kemudian ada juga kisah dari Yefta, yaitu nazar yang gegabah. Hakim-Hakim pasal 11. Yefta bernazar dengan sumpah yang sangat ekstrim, tetapi juga tidak bijaksana. Ini adalah contoh nazar tanpa hikmat yang pada akhirnya berakhir tragis. Pelajarannya, tidak semua nazar itu berasal dari Roh Tuhan. Ada nazar yang lahir dari emosi sesaat oleh karena tekanan atau ketidaktahuan. Kemudian ada orang Israel sendiri, yaitu nazar dalam hukum Taurat, Imamat, dan juga kitab Ulangan. Nazar itu diatur, tetapi nazar itu tidak pernah diwajibkan. Tuhan mengizinkan nazar diucapkan, tetapi tidak pernah memerintahkan umatnya untuk bernazar. Selanjutnya, apa makna teologis dari nazar? Secara teologis, nazar mengajarkan 3 hal yang penting. Yang pertama, nazar itu mencerminkan keseriusan relasi kita dengan Tuhan. Nazar bukan sekedar permainan kata, tetapi sebuah ungkapan bahwa kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang kudus. Yang kedua, nazar mengajarkan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Pengkhotbah 5 ayat 4-5 mengatakan, lebih baik tidak bernazar daripada bernazar, tetapi kita tidak membayarnya. Artinya,
Tuhan menilai integritas, bukan sekedar niat kita. Dan yang ketiga, nazar mengingatkan bahwa perkataan kita di hadapan Tuhan itu adalah kudus. Yesus berkata, "Hendaklah perkataanmu itu ya jika ya." Matius 5 ayat 37. Jadi, iman bukan hanya sekedar soal doa, tetapi soal komitmen yang hidup yang jujur bersama dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah nazar itu masih relevan untuk orang Kristen di zaman sekarang? Ini adalah bagian yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, orang Kristen tidak diperintahkan untuk bernazar. Tidak ada satupun ayat di Perjanjian Baru yang mewajibkan nazar itu. Keselamatan kita tidak tergantung pada jumlah nazar atau kesungguhan janji. Keselamatan itu adalah karena anugerah, bukan karena kontrak kita dengan Tuhan. Selanjutnya, jika seseorang sudah bernazar, maka ia bertanggung jawab secara moral. Nazar tidak wajib, tetapi menepatinya wajib jika sudah diucapkan. Mengapa? Karena kita sedang berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia. Selanjutnya adalah bahaya terbesar apabila kita menjadikan nazar sebagai alat tawar-menawar dengan Tuhan. Banyak orang yang berkata, "Tuhan, kalau Engkau menolong saya, maka saya akan berbuat ini." Saudaraku, ini berbahaya karena menjadikan Tuhan seperti mesin transaksi. Iman berubah menjadi barter. Kasih berubah menjadi syarat. Padahal Tuhan menolong karena kasih-Nya, bukan karena kita memberi janji. Jika demikian, bagaimana sikap orang Kristen yang sehat terhadap nazar? Ada beberapa prinsip. Yang pertama, jangan mudah bernazar saat emosi. Banyak nazar yang lahir saat kita tertekan, takut, atau putus asa. Emosi bukan tempat membuat komitmen yang besar. Yang kedua, lebih baik berdoa daripada bernazar. Doa itu menyerahkan diri, sementara nazar artinya mengikatkan diri. Tuhan lebih ingin hubungan yang tulus daripada janji-janji formal. Yang ketiga, jika bernazar, pastikan itu realistis dan sesuai firman. Jangan bernazar sesuatu yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan Alkitab atau tidak bisa dijalankan. Yang keempat, fokus pada ketaatan harian, bukan janji yang besar. Tuhan lebih menghargai apabila kita hidup jujur setiap hari, setia dalam hal-hal yang kecil, lalu karakter yang konsisten, daripada satu nazar yang besar yang tidak pernah ditepati. Sebagai kesimpulan, apa itu nazar? Dia adalah janji sukarela kepada Tuhan. Apakah wajib membayar nazar? Jika sudah bernazar secara moral, ya, harus ditepati. Apakah nazar diperintahkan? Jawabannya tidak. Nazar bukan kewajiban Kristen. Apakah masih relevan? Bisa, tetapi bukan pusat iman Kristen. Iman Kristen tidak dibangun di atas "jika engkau, maka aku". Tetapi iman Kristen dibangun di atas "karena engkau Tuhan sudah mengasihiku, aku mau hidup taat kepadamu". Tuhan tidak membutuhkan janji kita. Tuhan menginginkan hati kita. Dan seringkali ketaatan yang sederhana setiap hari lebih berharga di mata Tuhan daripada 1000 nazar yang diucapkan dalam tekanan. Jangan jadikan Tuhan sebagai objek tawar-menawar, jadikan Dia pusat hidupmu, karena kasih-Nya lebih besar daripada semua nazar yang pernah kita ucapkan. Jika Anda merasa diberkati, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Dan kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di program DIK, Depth Inside Growth.